Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Prodi Pendidikan Jasmani. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul Proses Komunikasi Karakter Seorang Introverted. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ofkar Ahmad Sidatu dan di samping saya ada kawan saya bernama Bima Dwi Anggara Putra. Kita akan membacakan materi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah rangkaian tahapan penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami secara efektif. Komunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga ini bisa melibatkan pemahaman makna antara pengirim dan penerima pesan, bertujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Dalam dunia entrepreneur, komunikasi menjadi alat utama membangun hubungan bisnis. Pengertian entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang mampu menciptakan peluang usaha. Entrepreneur juga itu ada individu yang memiliki kemampuan untuk mengenali peluang, mengelola sumber daya, serta berani mengambil resiko guna menciptakan usaha yang baru yang bernilai ekonomi. Seorang entrepreneur tidak hanya berperan sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai inovator yang mampu membawa perubahan dalam lingkungan ekonomi dan sosial. Entrepreneur ini memiliki kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko. Entrepreneur juga harus mampu memimpin dan membangun relasi. Hubungan komunikasi dan entrepreneur. Komunikasi membantu entrepreneur menyampaikan ide bisnis, membangun kerjasama dengan tim, pelanggan, dan investor, menentukan keberhasilan promosi dan pemasaran produk. Proses komunikasi dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada pengirim pesan atau sender. Yang kedua pesan atau message. Yang ketiga ada media komunikasi. Yang keempat penerima pesan receiver. Yang kelima umpan balik feedback. Dan yang terakhir ada gangguan komunikasi noise. Karakter seorang entrepreneur itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada percaya diri. Yang kedua kreatif dan inovatif. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, disiplin dan tanggung jawab. Yang kelima, memiliki jiwa kepemimpinan. Dan yang keenam, pantang menyerah. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berikutnya yaitu karakter komunikasi introverted yang baik. Yang satu, mampu berbicara dengan jelas dan sopan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ketiga, memiliki kemampuan negosiasi. Keempat, mampu memotivasi tim. Dan yang terakhir, mampu membangun networking. Baik, materi yang selanjutnya yaitu faktor pendukung komunikasi introverted. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kepercayaan diri. Yang kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, sikap positif dan empati. Yang terakhir, menggunakan media komunikasi yang tepat. Baik, materi yang berikutnya adalah hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi itu ada beberapa hal yang harus dilihat. Yang pertama tuh perbedaan bahasa. Yang kedua, kurangnya fokus. Yang ketiga, kesalahan menyampaikan pesan. Yang keempat, gangguan teknologi. Dan yang terakhir, kurangnya kemampuan mendengar. Baik, materi yang berikutnya yaitu contoh komunikasi introverted. Contoh komunikasi introverted ini terbagi menjadi 4 yang harus kita kuasai. Yang pertama, presentasi produk kepada investor. Yang kedua, promosi produk melalui media sosial seperti TikTok, Shopee, dan lain-lain. Yang keempat, negosiasi dengan pelanggan. Kita harus bernegosiasi dengan pelanggan dengan baik dan ramah agar komunikasi antar sesama itu terjalin. Yang terakhir ada komunikasi internal dengan tim kerja. Ini harus dikuasai oleh seluruhnya karena dalam komunikasi internal dengan tim kerja ini sangat bagus dibangun untuk membangun suatu komunikasi.
Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan adalah komunikasi adalah kemampuan penting bagi entrepreneur. Karakter entrepreneur yang baik mendukung keberhasilan bisnis. Komunikasi efektif membantu membangun hubungan dan mencapai tujuan usaha. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.